Apakah ini sepertinya ini sudah bisa? Baik, kita langsung saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang menonton ini, harusnya di video ini saya masih siang ya, jadi selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Renaldo Panji Wicaksono, teman-teman. Seharusnya video ini dibuat berkelompok untuk membahas Monte Carlo Simulation, tapi partner saya saat ini sedang berhalangan hadir, mungkin waktunya tidak cocok dan mungkin beliau saat ini sedang ada kesibukan lainnya. Jadi ya mau nggak mau kita harus tetap melanjutkan videonya begitu ya. Kita hari ini akan membahas terkait Monte Carlo Simulation. Ini dibuat berdasarkan hasil diskusi kita bersama, saya dan juga rekan saya Anisya Nurpasya yang tadi saya sampaikan ya, berhalangan hadir pada hari ini. Jadi apa sih yang ingin kita bahas di Monte Carlo Simulation ini teman-teman? Langsung saja mungkin ya, yang pertama itu diisi kontennya kira-kira akan kurang lebih membahas 4 poin. Yang pertama terkait detail penugasannya seperti apa sih? Kita itu diberikan tugas seperti apa begitu ya. Dan yang kedua persyaratan video yang harus dibuat itu seperti apa. Baru nanti kita akan membahas kasus pertama itu ada Richard Tire Service ya, mungkin seperti Planet Ban gitu ya. Dan yang kedua adalah kasus pembuatan atau proyek nuklir reaktor konstruksi begitu ya. Nah, langsung saja saya akan membahas yang pertama terkait detail penugasannya seperti apa. Terkait dengan detail penugasan, wah ini tidak bisa di next kah? Wait, terlalu jauh tuh. Nah, detail penugasan ya. Tugas ini adalah untuk memecahkan case study Monte Carlo Simulation menggunakan Excel atau Python gitu ya. Tugas ini dilakukan secara berkelompok dengan maksimal 2 kelompok di setiap kelompoknya. Setiap kelompok menyelesaikan 2 kasus. Model analisa harus ditempatkan di PowerPoint slide ya, presentation slide, bisa PowerPoint, bisa PDF ternyata. Kemudian setiap grup juga harus membuat video dalam bentuk PowerPoint presentation dengan durasi maksimum 20 menit untuk penugasannya. Dan setiap kelompok harus mensubmit filenya Excel, Python, atau PowerPoint dan PDF-nya, dan juga mensubmit link videonya. Untuk videonya itu sendiri tadi ya berdurasi 20 menit selama presentasinya, kemudian mendemonstrasikan penggunaan Excel dan juga Python. Kemudian setiap grup dibutuhkan untuk on cam, tapi ya karena di sini hanya saya, mohon maaf sebelumnya. Kemudian video ini diupload di YouTube dan di set publik gitu ya. Mengisi peer evaluation dan juga mengupload Python file, PowerPoint slide, YouTube link, dan peer evaluation form di emas. Nah, itu tadi tugas-tugasnya, itu tadi persyaratannya maksud saya. Sekarang saya akan lebih fokus ke kasus-kasusnya, karena tadi 20 menit ya, saya nggak punya waktu panjang nih. Kasus pertama, terkait dengan Richard Tire Service, berarti dia Pak Richard ya. Pak Richard ini membuka usaha ban, ya mungkin tadi seperti saya sampaikan, mungkin mirip Planet Ban begitu. Pak Richard sebagai manajer dan juga owner berharap untuk dapat melakukan simulasi dan menganalisa operasional di tokonya, di bengkelnya gitu ya. Salah satu kegiatan yang diharapkan dari simulasi ini adalah instalasi dari ban, jadi pemasangan ban, termasuk juga menstabilisasinya begitu. Pak Richard mengestimasi atau menduga gitu ya, bahwa fungsi distribusi kumulatifnya atau CDF-nya terhadap distribusi peluangnya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menginstal satu buah ban itu seperti pada grafik ini nih, seperti pada grafik CDF dan time ini. Kemudian informasi berikutnya, toko tersebut, bengkel tersebut punya kapasitas 4 kendaraan dan mempekerjakan 3 mekanik. Nah, pertanyaannya, lakukanlah 10.000 iterasi dari sebuah simulasi pada spreadsheet. Oke, berarti nanti saya akan menggunakan Excel nih, karena spreadsheet gitu ya. What is the longest tire installation time? Berarti berapa waktu terlama untuk menginstalasi sebuah ban pada selang kepercayaan peluang 95%. Tambahannya, jika Pak Richard ingin memastikan 95% instalasi selesai pada 12 menit,
perubahan apa yang harus dilakukan. Contohnya bisa menambah mekanik atau mungkin investasi di peralatan baru. Perjelas jawaban Anda dengan cost benefit analysis. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang kami lakukan. Yang pertama, kita membuat tabel PDF dan CDF dulu untuk mempermudah pastinya. Kemudian menentukan fungsi probability-nya. Kemudian menentukan fungsi inverse-nya. Jadi kita akan cari Y-nya begitu ya. Membentuk random number dengan alat bantu Excel. Kemudian melakukan 10.000 kali simulasi. Menentukan persentil 95% dari fungsi inverse yang tadi. Kemudian mempercepat hasil nomor 6 menjadi 12 menit. Berarti hasil nomor 6 ini harusnya lebih dari 12 menit. Kemudian menjustifikasi dengan benefit cost analysis. Yang pertama ini ya, terkait dengan tabel PDF CDF, yang atas PDF 0, 0,2, 0,6, 0,2. Dapat dari mana? Dapat dari gambar ini. Jadi pada saat waktu 7 menit sampai 9 menit itu kumulatifnya 0,2 gitu ya. Dari 9 ke 11 kumulatifnya 0,8. Dari 7 ke 11 mohon maaf itu kumulatifnya 0,8. Dari 7 ke 13 1 itu kumulatifnya. Jadi kita buat per masing-masing cut off-nya. Nah, dari masing-masing cut off berarti saya dapat fungsi nih. Fungsi pada periode 7 ke 9 itu seperti apa? Berarti X dikurang 7 dibagi 9 kurang 7. Jadi lebih ke uniform, seperti fungsi uniform. Meskipun ini empirical gitu ya. Kemudian yang fx yang kedua, kalau dia di antara selang 9 sampai dengan 11 seperti apa. Kemudian yang dengan selang 11 sampai 13 seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Saya hanya membuat persamaan garis sih sebetulnya, karena ada 2 titik kan. 2 titik. Nah, kemudian dari sini saya lakukan fungsi inverse. Kenapa? Karena nanti saya akan lakukan simulasi. Nilai fx ini kan, nilai p ini kan berada di interval 0 sampai 1 toh, karena dia kumulatif gitu kan. Nah, makanya saya lakukan inverse. Kalau nilai kumulatifnya 0, sekian, maka x-nya berapa sih gitu. Maka inverse seperti ini, x sama dengan 2 kali y plus 7 jika berada di antara peluang 0,0 sampai dengan 0,2 kumulatifnya. Kemudian ditambah 9 jika di antara 0,2 sampai 0,8. Kemudian ditambah 11 jika di antara 0,8 sampai 1. Nah, setelah dapat ini saya randomisasi nih menggunakan Excel. Jadi saya menggunakan fungsi RAND, R-A-N-D dalam kurung gitu ya. Nah, ini berdistribusi uniform 01 setara dengan probability-nya gitu. Nah, hasilnya seperti apa? Ini hasilnya nggak terlalu kelihatan ya, oke. Oh, ini hasilnya. Hasil randomisasinya. Kemudian, kira-kira lanjutan langkahnya seperti ini. Karena saya melakukan 10.000 kali simulasi, berarti saya tarik nih dari random number generator pertama sampai ke 10.000, 0,8, 0,6, 0,7 dan seterusnya ya. Nah, ini kan saling berkorespondensi satu-satu dengan waktu kan. Jadi kalau dia Y-nya sekian, berarti X-nya berapa sih? Kalau Y-nya sekian, X-nya berapa dan seterusnya. Kemudian kolom yang ini saya lakukan persentil 95% dari data ini. Kira-kira di 12,9 ya, meskipun kalau menggunakan Excel angkanya akan terus berubah ya, tapi berubahnya nggak akan terlalu jauh, pasti di 12,89, 12,80 gitu ya, 12, mendekati 12,9. Itu waktu yang dibutuhkan pada probability 95%. Tapi Pak Richard tadi maunya lebih cepat sehingga bisa 12 menit. Nah, kalau seperti itu dengan membulatkan ini ya 13 menit lah katakanlah, berarti cycle time-nya untuk setiap instalasi ban itu hanya 4 ban per jamnya. Kalau Pak Richard ingin 12 menit, berarti Pak Richard ingin 5 ban setiap jamnya. Gimana caranya? Ya anggaplah penambahan 1 ban setiap jam itu bisa menambah pendapatan revenue $1.000 gitu ya. Sementara cost untuk menyewa atau meng-hire seorang mekanik tambahan baru itu $300. Ya kira-kira dengan asumsi seperti ini berarti kan akan untung 700 per bulan. Ya itu salah satu cara lah kita hire orang baru gitu. Tapi karena informasinya minimum gitu ya, jadi saya asumsikan yang terbaik adalah menambah orang gitu. Tapi beberapa hal lain yang bisa dilakukan ada banyak sih. Yang pertama automation gitu ya. Biasanya mesin itu akan lebih cepat dibandingkan pekerjaan oleh manusia. Kalau automation terlalu high cost gitu ya, maka kita bisa nambah mekanik tadi ya dengan asumsi
satu ban diinstalasi bersama-sama, yang tadi bertiga sekarang berempat gitu. Tapi kalau mekaniknya kerja sendiri nih gitu, ya udah kita tambahin aja equipmentnya, kita kasih dia peralatan yang sangat-sangat lengkap gitu. Nah, atau bisa juga dengan meningkatkan skillnya, capability-nya lewat training-training. Ya, kira-kira itulah untuk soal nomor pertama. Saya akan lanjut ke simulasi di Excel-nya. Berarti saya akan coba buka Excel. Ini adalah Excel Richard Thayer. Jadi yang saya lakukan tadi adalah membentuk randomisasi di sini. Ini randomisasi yang akan terus berubah angkanya. Kalau teman-teman bisa pakai shortcut di F9 ya. Saya takut salah pencet sih, tapi ya udahlah. Oke, di sini kita lihat angkanya. Kalau teman-teman lihat nih tidak berubah nih persentil 95%-nya. Ini persentil 95%. Kemudian formulanya tadi ya, fungsi inverse dari Y ini apa, saya dapat X-nya berapa gitu ya. Ini X apa, minimumnya berapa pada selang interval gitu yang tadi saya sampaikan. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Pertama saya buat ini dulu yang tadi saya sampaikan, saya buat tabel. Kemudian fungsinya saya inverse. Ini Y, berarti ini Y gitu ya. Kemudian ini X. Bagaimana saya mencari nilai X gitu ya? Kalau Y-nya 0,5 berarti berada di selang interval 9 dan 11 gitu ya. Kemudian ya ini kan 0,2 dan 0,8. Berarti di antara 9 dan 11. Kalau 0,93 berarti di antara 0,9 dan 1 gitu. Kemudian saya lakukan pencarian terhadap X dengan formula gitu ya. Baru deh kita cari persentilnya, dapat sekian. Selalu 12,9, 12,89, nggak banyak berubah sih harusnya. Tidak banyak berubah. Itu aja teman-teman. Untuk randomisasi saya menggunakan fungsi random, RAND gitu ya. Ini akan berubah terus, kita nggak bisa pastikan angkanya selalu sama. Ya itulah kelemahan Excel gitu ya. Tapi is okay lah ya, nggak ada masalah. Selanjutnya soal nomor 2. Terkait dengan pembuatan nuklir reaktor gitu. PLN diminta membuat nuklir reaktor untuk dengan boiling water reactor. Proyek ini salah satu inisiatif pemerintah untuk memenuhi energi di sebuah negara yang meningkat 270 juta populasinya dan mengurangi juga emisi CO2, emisi karbon 50% di tahun 2035. Proposal ini dengan detail planning stage yang akan di-input untuk investasi. Secara nominal GDP akan tumbuh sekitar 5% dan secara inflasi akan di-maintain oleh Bank Sentral Indonesia. Stabil di angka 2% gitu ceritanya ya. Pemerintah menargetkan untuk memprovide 25% dari total seluruh listrik nasional melalui nuclear power pada akhir tahun 2050, yang mana itu membutuhkan setidaknya 10 tambahan reaktor. Investasinya memenuhi tabel berikut ya. 2026 ada investasi 300 juta dolar, kemudian 600 juta dolar tahun berikutnya, 100 juta dolar tahun berikutnya. Plan akan bisa menggenerate electricity di tahun 2026, artinya di tahun tersebut kita akan dapat revenue bersih ya setelah dikurangi operating expense 100 juta. Nah, value ini telah divalidasi dengan feasibility study sebelumnya dan bla 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 bla. Excess income diharapkan meningkat inline sejalan dengan GDP. Plan tersebut diestimasi memiliki umur 30 tahun dan di akhir tahun 2055 PLN harus membayar biaya commissioning 600 juta dolar. Oke, soalnya masih ada, kita lanjut dulu. Asumsikan secara value finansial berdasarkan price di tahun 2025, project memiliki